الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته، والحمد لله الذي استسلم كل قضائه وقدره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga, yang tak terbatas dan tak terbilang kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta ini, Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita, bahkan setiap yang bergerak dan diam, semua diatur di bawah kehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah meninggalkan salah satu bulan istimewa, yaitu bulan Rajab, dan hari ini kita sudah mengawali salah satu bulan yang disebut oleh para ulama dengan bulan Sya'ban, bulan di antara dua bulan yang mulia, yaitu di antara bulan Rajab dan juga di antara bulan suci Ramadan. Artinya tepat bahwa hari ini mulai perjalanan kita untuk menuju satu bulan ke depan, bertemu dengan kedatangan bulan Al-Quran, bulan umatnya Rasulullah SAW, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kami mengingatkan diri pribadi dan kita semua untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah syahrul ghuslah, syahrul tasyahhud, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan bercabang-cabangnya kebaikan-kebaikan kita. Tetapi juga disebutkan syahrul ghuslah, ini adalah bulan yang banyak orang lalai, karena bulan ini adalah bulan yang biasa saja, tidak seperti bulan Rajab sebelumnya yang termasuk di dalam Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dihormati oleh Allah dan juga oleh alam semesta ini. Kemudian bulan berikutnya ada bulan Ramadan, di mana bulan yang 10 pertamanya adalah rahmat, 10 keduanya adalah maghfirah, dan 10 ketiganya adalah rizqun minan. Tetapi kita diingatkan dengan namanya bahwa Sya'ban ini adalah bercabang-cabang. Ilmu yang sudah kita peroleh bersama dari guru-guru kita, dari masyayikh kita, dari penceramah-penceramah, bahkan di media sosial online maupun offline, saatnya kita betul-betul mengamalkannya, terutama menegakkan salat 5 waktu. Bukan hanya diri pribadi kita sendiri, tetapi mari sebelum kita melaksanakan salat subuh, kita pastikan istri kita juga bangun, kita pastikan anak-anak kita juga mendirikan salat, menegakkan salat 5 waktu. Ketika kita melaksanakan salat zuhur, kita pastikan diri kita salat, tetapi harus juga kita pastikan anak-anak kita, menantu kita, apalagi kalau belum balik, yang masih menjadi tanggung jawab kita, mereka perlu memperhatikan dan menegakkan salat 5 waktu ini. Mari kita merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka
taqwa. Yang artinya, wahai Muhammad, salatlah dan juga perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Kami yang akan menjamin rezeki kalian. Kami tidak pernah meminta uang sepeser pun dari kalian, dari engkau wahai Muhammad dan juga keluargamu. Yang kami minta adalah engkau beribadah kepada kami. Bukan kami meminta uang, bukan kami meminta dinar, kami tidak meminta rezeki. Wal aqibatu lit-taqwa, dan sungguhnya kesudahan yang baik berupa surga itu lit-taqwa, ai ahli taqwa, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Tidak Abdullah bin Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kata ahla di dalam ayat ini dibagi menjadi dua. Ahla yang pertama artinya keluarga Nabi sendiri, sedangkan ahla yang kedua adalah umatnya. Artinya bahwa wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Jangan hanya engkau saja yang sholat, tapi perhatikan keluargamu, perintah mereka untuk melaksanakan sholat. Maka para mufassir menyebutkan, begitu turun ayat ini selama 6 bulan, setiap hari sebelum Rasulullah SAW beranjak ke masjid, beliau lebih dulu pergi ke rumah Siti Fatimah, menantunya Sayyidina Ali, kemudian berkata, ya ahla sallu, ya ahla sallu, wahai keluargaku salatlah, wahai keluargaku salatlah, wahai keluargaku salatlah. 6 bulan tidak kurang Rasulullah SAW mengingatkan keluarganya untuk sholat, baru kemudian beliau bergegas menuju ke Masjid Nabawi. Begitu 6 bulan berlalu, terbiasa Sayyidina Ali menantunya untuk melaksanakan sholat. Putrinya beliau pastikan melaksanakan ibadah sholat. Barulah kemudian setelah 6 bulan beliau kemudian seiring dengan waktu, terkadang 1 kali seminggu, terkadang 2 kali dalam seminggu, tidak seperti sebelumnya yang setiap waktu dan setiap hari. Ini adalah perintah Allah, bukan hanya untuk Rasulullah SAW, tetapi kita juga. Makanya manusia dibagi menjadi 4. Ada yang sholihun binafsihi, ghairu sholihin bi ghairihi. Soleh dirinya sendiri, tetapi tidak soleh keluarganya. Ada yang soleh binafsihi wa soleh bi ghairihi. Ada yang soleh untuk dirinya, keluarganya pun juga diajak juga menjadi orang yang soleh. Yang ketiga adalah ghairu salih bi nafsihi wa salih bi ghairihi. Dia tidak baik, tetapi dia mengajak keluarganya, ayo salat, tetapi dia sendiri tidak menegakkan salat. Kemudian yang keempat adalah ghairu salih bi nafsihi wa ghairu salih bi ghairihi. Dia menyia-nyiakan kepada salat dan juga dosanya lebih banyak karena dia tidak mengingatkan keluarganya untuk menegakkan salat lima waktu. Wal aqibatu lit-taqwa, dan kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah kuatkan firman Allah ini di dalam surat yang lain, yaitu surat Maryam ayat 55. Begitu Allah mensifatkan daripada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wasalam, wa kana yaqulu ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiyan. Dan sungguh Ismail itu adalah hamba-Ku yang dia senantiasa salat dan memerintahkan keluarganya, mengajak keluarganya juga untuk menegakkan salat dan juga zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyan. Dan sungguh Ismail itu di sisi Tuhannya termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jika kita menyayangi keluarga kita, bukan hanya tentang urusan dunia, tetapi kita juga menyayangi mereka dengan memperhatikan perkara salat 5 waktu. Kita pastikan bahwa jika kita sholat pun anak kita mereka sholat, istri kita mereka sholat, bahkan ketika mereka ada di luar rumah kita telepon mereka, kita WA mereka, kita SMS mereka, kita ingatkan untuk meletakkan sholat 5 waktu ini. Kita pastikan bahwa mereka orang-orang yang terdidik untuk menegakkan sholat 5 waktu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.